Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Pikajija dari kelas 10 IPS 2. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama yaitu Hadasa Muhammad bin Musanna qala hadasana Abdullah Wahab Saqifi qala hadasana Ayyuba an Abi Kilabata an Anis bin Malik radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salah satu man kunna fihi wajada kholawati iman an yakunallaha wa rasulahu ahabbu ilaihi fima mifasiwahuma wa an yuhibbul mar'a la yuhibbu illa lillahi wa an yaqra'u an yaguda fi kufari kama yaqra'u an yaqdufa finnar radhiyallahu anhu, yang artinya telah meriwayatkan kepada kami Muhammad al-Mutsni, katanya telah meriwayatkan kepada kami Abdul Wahab al-Saqafi, katanya telah meriwayatkan kepada kami Ayub dari Kilabah dari Anas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, ada ketiga hal yang bila ketiganya ada pada diri seseorang, orang itu akan merasakan manisnya iman. Hendaknya Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Hendaknya ia mencintai orang lain hanya karena Allah. Dan hendaknya ia membenci kembali kepada kekafiran sebagaimana kebencian itu dilemparkan kepada neraka. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua yaitu hadasana Syaidu bin Gufarin qala hadasani Laisu qala hadasani Uqailu abni Syihabin an Hamzata bin Abdillah bin Umar an Abna Umar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ana na'ima atitu biqada'i labani fasyarisu hatta inila urri'i yakhraju fi ajfari summa a'taisu fadli Umar binul Khattab qalu fama awal tahu ya Rasulullah qolal ilma rawahul Bukhari, yang artinya telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Ufair berkata, telah menceritakan kepadaku Al-Laits berkata, telah menceritakan kepadaku Uqail dari Ibnu Syihab dari Hamzah bin Abdullah bin Umar bahwa Ibnu Umar berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika aku tidur aku bermimpi diberi segelas susu lalu aku meminumnya hingga aku melihat pemandangan yang bagus keluar dari kuku-kukuku. Kemudian aku berikan sisinya kepada sahabat muliaku Umar bin Al-Khattab. Orang-orang bertanya, apa talwinya wahai Rasulullah SAW? Beliau menjawab, ilmu. Hadis riwayat Bukhari. Yaitu hadasana Abdullah bin Yusuf qala akhbarona Maliki an ibn Syihabi an Muhammad bin Hubari ibni Mut'imi an abihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghribi bil futur rawahul Bukhari, yang artinya telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, ia berkata, telah mengkhabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Muhammad bin Zubair bin Amin dari ayahnya, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca dalam sholat maghrib surah At-Tur. Hadis riwayat Bukhari, kitab Adjan. Yaitu hadasana Umar bin Khalid qala hadasana Laisu an Yaridu ani Abdillahi khairi
an Abdillahi bin Amri radhiyallahu anhu an Rajalasala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khairu qala tu'timu ta'am wa taqura salama ala man arafata wa man lam tagrif, yang artinya Umar bin Khalid telah menceritakan hadis padaku. Imam Bukhari ia berkata, Al-Laits menceritakan hadis padaku Umar bin Khalid dari Yazid dari Abu Al-Khair dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa seorang lelaki bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, manakah Islam yang paling baik? Beliau menjawab, memberikan makanan dan membaca salam pada orang yang engkau kenal dan yang tidak engkau kenal. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima yaitu Hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik bin Anasi an bin Syihab an Salim bin Abdillah an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mara ala rajuli min ansor wa huwa yaizu akhahu fi hayya faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'u fa in hayya'a minal iman, yang artinya Abdullah bin Yusuf telah menceritakan hadis kepadaku. Imam Bukhari ia berkata, Malik bin Anas mengabarkan kepadaku Abdullah bin Yusuf dari Ibnu Syihab dari Salim bin Abdullah dari bapaknya bahwa Rasulullah SAW melewati seorang lelaki dari Ansor yang sedang memberikan nasihat pada saudaranya tentang rasa malu. Maka Rasulullah SAW bersabda, tinggalkan dia karena sesungguhnya rasa malu merupakan bagian dari iman. Hadis riwayat Bukhari. Keenamnya itu Hadatsana Abdullah bin Muhammad Munsadi qala hadatsana Abu Hurairah Harami bin Umarah qala hadatsana Su'bah an Waqidi bin Muhammad qala sami'tu abi yuhadasu ani bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala amirtu an aqatilan nas hatta tasahhad yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yaqimus shalah wa yutu zakah fa iza fa'alahu zaliki asau minni dima'ahum wa amawalahum illa bahaqqal islam wa hisabahum alallahi, yang artinya telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad al-Musnadi, dia berkata, telah menceritakan kami Abu Rahu al-Harami bin Umaro berkata, telah menceritakan kepada kami Subah Waqi bin Muhammad berkata, aku mendengar bapakku menceritakan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat. Jika mereka lakukan yang demikian, maka mereka telah memelihara darah dan harta mereka dariku, kecuali dengan hak Islam dalam perhitungan mereka ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari. Ketujuh yaitu Hadatsana Sulaiman Abu Rabi'i qala hadatsana Ismailu bin Hagifar qala hadatsana Nafi'u bin Maliki bin Abi Amiri Abu Suhal an Abi Hurairah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
ayatu munafikin salasu ija hadasa wa ija wa'ada akhlafa wa ija autumina khonna. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman Abu Arabi berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ja'far berkata, telah menceritakan kepada kami Nafi bin Malik bin Abu Amir Abu Suhail dari bapaknya dari Abu Hurairah. Nabi SAW berkata, Nabi SAW bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3. Jika berbicara ia dusta, jika berjanji ia mengingkari, dan jika ia diberi amanat dia khianat. Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang ke-8 yaitu hadasana Ahmad bin Yusuf, hadasana Zuhairah, hadasana Ismail an Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qala ra'aitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa kanal Hasanu yusabihu, rawahul Bukhari. Yang artinya telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Zuhair, telah menceritakan kepada kami Ismail, dan sahabat Abu Zuhairah radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Nabi SAW dan Hasan bin Ali mirip dengan beliau. Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang ke-9 yaitu an Abi Abasi yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wa qala yarfa'ullahu alladhina utul ilma 'alal ladhina amanu bidarajah. Yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat Allah meninggikan orang-orang yang beriman dari kamu sekalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Al-Mujadalah ayat 11, dia berkata, maksudnya adalah Allah meninggikan orang-orang yang diberi ilmu atas orang-orang yang beriman beberapa derajat. Hadis riwayat Darimi nomor 356. Hadis yang ke-10 atau hadis yang terakhir, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamis fihi ilma sahlallahu lahu tariqa ilal jannah. Qala Abu Isya hadzal hadisu hasan. Yang artinya dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berjalan di suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Abu Isa berkata, ini adalah hadis hasan. Hadis riwayat Tirmizi Syahih menurut Muhammad Nasiruddin Albani. Sekian video hadis yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.